Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi UMKM. Baiklah, sebelum kita mulai sosialisasi kita pada hari ini, adalah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baik, langsung saja kita masuk ke sosialisasi kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dengan topik definisi potensi bahaya dan risiko yang dapat menyebabkan atau dapat berjangka panjang pada kesehatan. Nah, pertama, suatu bahaya kesehatan itu akan muncul bila seseorang itu kontak dengan sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan bagi tubuh ketika terjadi pajanan atau paparan yang bersifat berlebihan. Bahaya kesehatan yang dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh pajanan atau paparan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya kesehatan biasa di tempat kerja itu berasal dari lingkungan kerja, antara lain itu dapat disebabkan oleh faktor kimia, faktor fisik atau faktor fisika, faktor biologi, dan juga faktor ergonomis. Ya. Nah, untuk bahaya faktor kimia. Nah, faktor kimia di sini yang dimaksud adalah bahan kimia yang berbahaya yang berbentuk padat, cair, uap, gas, debu, asap, atau kabut yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara utama. Antara lain, cara pertama adalah dengan cara terhirup atau dengan cara menghirup. Yaitu ketika bernafas melalui mulut atau hidung, zat yang beracun itu dapat masuk ke dalam paru-paru dan dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Nah, di mana seorang dewasa itu saat beristirahat itu akan menghirup sekitar 5 liter udara setiap menitnya yang mengandung debu, asap, gas, ataupun uap. Beberapa zat seperti fiber atau serat itu dapat langsung melukai dari paru-paru kita, lainnya itu diserap ke dalam aliran darah dan mengalir ke bagian lain dari tubuh kita, sehingga tidak hanya paru-paru, ketika zat kimia ini atau bahan kimia ini diserap atau berjalan melalui aliran darah dan mengalir ke bagian tubuh lainnya, itu juga dapat akan menyebabkan kerusakan atau penyakit di organ tubuh kita. Nah, bahaya faktor kimia yang kedua itu apabila tertelan atau menelan. Bahan kimia itu dapat memasuki tubuh jika makan atau makanan yang telah terkontaminasi oleh zat kimia. Makan dengan tangan yang terkontaminasi atau makan di lingkungan yang terkontaminasi itu akan dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Nah, selanjutnya zat di udara itu dapat tertelan saat kita menghirup udara tersebut karena itu bercampur apabila kita hirup itu akan bercampur dengan lendir dari mulut, hidung atau maupun tenggorokan. Yang terakhir adalah zat beracun itu akan mengikuti rute yang sama sebagai makanan, bergerak melalui organ usus dan menuju perut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan di bagian usus dan bagian perut lainnya, bagi organ yang ada di perut lainnya. Nah, yang selanjutnya bahaya faktor kimia yang apabila diserap atau masuk ke dalam kulit atau kontak secara langsung dengan kulit. Nah, itu beberapa di antaranya itu adalah zat yang melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah, biasanya melalui pori-pori ataupun melalui kulit yang ada di tangan dan juga bagian wajah. Zat-zat juga itu dapat masuk melalui kulit yang mengalami luka atau mengalami luka terbuka atau mengalami lecet atau mengalami suntikan, misalnya dalam kasus kecelakaan medis. Nah, yang selanjutnya apa yang perlu diketahui untuk mencegah atau mengurangi bahaya? Pencegahan dari bahaya sendiri yang pertama adalah semua bahan kimia itu harus selalu dianggap sebagai sumber potensi yang dapat menyebabkan suatu penyakit atau kecelakaan atau
gangguan pada kesehatan selama kita bekerja, sampai dampak dari bahan kimia tersebut itu diketahui sepenuhnya. Yang kedua, wujud bahan kimia selama proses kerja. Yang ketiga, mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko dari bahan kimia tersebut. Pencegahan yang selanjutnya adalah senantiasa selalu menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan pekerjaan. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengikuti sistem komunikasi bahaya bahan kimia yang sesuai melalui lembar data keselamatan dan senantiasa selalu memberikan label pada setiap bahan kimia yang terdapat di tempat kerja kita. Nah, untuk bahaya faktor fisik sendiri, faktor fisik itu adalah faktor yang ada di dalam tempat kerja yang bersifat fisika. Faktor ini mungkin bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau produk samping yang tidak diinginkan. Seperti contohnya adalah kebisingan. Kebisingan itu adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Yang kedua, suara keras berlebihan atau berkepanjangan itu dapat merusak jaringan saraf yang sangat sensitif di telinga, sehingga menyebabkan seseorang tersebut dapat kehilangan pendengaran yang bersifat sementara, bahkan bersifat selama-lamanya atau permanen. Selanjutnya adalah hal ini itu sering diabaikan sebagai masalah kesehatan, tapi itu adalah salah satu bahaya fisik yang paling utama. Untuk batasan pajanan terhadap kebisingan, itu ditetapkan nilai ambang batas sebesar 85 desibel selama 8 jam sehari. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi bahaya dari kebisingan? Yang pertama, identifikasi sumber umum penyebab dari kebisingan tersebut. Apakah bersumber dari mesin atau sistem ventilasi atau mungkin alat-alat listrik yang ada di tempat kerja. Yang kedua, melakukan inspeksi atau melihat tempat kerja untuk paparan atau pajanan dari kebisingan. Yang ketiga, terapkan peraturan yang sederhana jika sulit untuk melakukan percakapan, seperti menggunakan organ tubuh lainnya untuk berinteraksi. Yang selanjutnya adalah tentukan sumber kebisingan berdasarkan tata letak. Yang selanjutnya adalah penyediaan alat pelindung diri seperti penutup telinga, dan yang terakhir adalah merotasi pekerjaan. Merotasi pekerjaan di sini maksudnya adalah pekerja yang tersebut semisal sudah mencapai 85 desibel dalam 8 jam pekerjaannya, maka dia dirotasi ke tempat yang sumber kebisingannya lebih rendah daripada tempat yang sebelumnya. Nah, untuk bahaya faktor fisik sendiri itu adalah yang selanjutnya adalah getaran. Untuk getaran ini itu adalah gerakan bolak-balik yang cepat, memantul ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. Hal tersebut itu dapat berpengaruh negatif terhadap semua atau sebagian dari tubuh. Contohnya seperti mengemudikan traktor di jalan yang bergelombang. Getaran yang terjadi itu adalah pada seluruh tubuh sehingga dapat menyebabkan nyeri punggung bagian bawah. Selanjutnya, getaran dapat dirasakan melalui lantai dan dinding oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, mesin besar di tempat kerja itu dapat menimbulkan getaran dan dapat mempengaruhi pekerja yang tidak memiliki kontak langsung dengan mesin tersebut, sehingga mereka cenderung akan mengalami nyeri dan kram pada bagian otot mereka. Selanjutnya, batasan untuk getaran alat kerja yang kontak langsung maupun yang tidak langsung pada alat kerja yang menimbulkan getaran itu terkhusus pada lengan dan juga tangan. Tenaga kerja itu ditetapkan sebesar 4 meter per detik. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko dari getaran? Yang pertama, untuk pencegahan dari getaran, yaitu adalah mendesain ulang peralatan untuk memasang penyerap getaran atau peredam kejut getaran. Yang kedua,
ganti peralatan yang lebih tua dengan model peralatan yang bebas dari getaran yang lebih baru. Ketiga, pasang peredam getaran pada pegangan dan kursi kendaraan atau sistem remote control atau sistem kendali. Yang keempat, menyediakan alat pelindung diri, misalnya itu sarung tangan, yang dapat atau bisa meredam dari getaran yang ditimbulkan. Bahaya faktor fisik yang selanjutnya itu adalah iklim kerja. Iklim kerja ini itu merupakan hasil antara perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas pancar radiasi atau pancaran dengan tingkat panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Yang kedua, ketika suhu itu berada di atas atau di bawah batas normal, keadaan ini itu dapat memperlambat pekerjaan seseorang. Yang ketiga, itu faktor-faktor ini itu secara signifikan dapat berpengaruh pada efisiensi dan produktivitas individu pada pekerja. Untuk sirkulasi udara bersih di ruangan tempat kerja itu dapat membantu untuk memastikan lingkungan kerja yang sehat dan mengurangi pajanan bahan kimia. Iklim kerja berdasarkan suhu dan kelembapan ditetapkan dalam peraturan Kepmenaker nomor 51 tahun 99, di mana diatur dengan memperhatikan perbandingan waktu kerja dan waktu istirahat setiap harinya dan berdasarkan beban kerja yang dimiliki tenaga kerja saat bekerja, baik itu bekerja dalam intensitas ringan, sedang maupun berat. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kontrol dari iklim kerja ini? Yang pertama itu pastikan bahwa posisi dinding dan pembagi ruangan tidak membatasi aliran udara. Yang kedua, sediakan ventilasi yang cukup yang mengalirkan udara di tempat kerja tanpa meniup langsung pada mereka yang bekerja secara dekat. Yang ketiga, mengurangi beban kerja fisik mereka yang bekerja dalam kondisi panas dan memastikan mereka memiliki kebutuhan air atau ketersediaan air yang cukup dan waktu istirahat yang cukup. Untuk bahaya faktor fisik lainnya itu adalah radiasi tidak mengion. Radiasi yang ditimbulkan dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari radiasi tidak mengion, antara lain itu adalah gelombang mikro dan sinar ultra ungu atau sinar ultraviolet. Gelombang mikro ini sendiri itu digunakan antara lain untuk gelombang radio, televisi, radar, dan juga telepon. Gelombang mikro itu mempunyai frekuensi 30 kHz sampai 300 GHz dan panjang gelombang yang dihasilkan 1 mm sampai 300 cm. Radiasi dari gelombang mikro yang pendek, kurang dari 1 cm ini yang diserap oleh permukaan kulit itu dapat menyebabkan kulit kita rasanya seperti terbakar, sedangkan gelombang mikro yang lebih panjang, lebih dari 1 cm itu dapat menembus jaringan yang lebih dalam. Untuk radiasi sinar ultra ungu atau sinar ultraviolet ini yang berasal dari sinar matahari dari peralatan seperti las listrik, laboratorium yang menggunakan lampu penghasil sinar ultraviolet tinggi, panjang gelombang sinar ultraviolet itu berkisar 1 sampai 40 nanometer. Radiasi ini itu dapat berdampak pada kulit dan juga organ mata. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan efek dari radiasi sinar tidak mengion ini? Pertama, sumber radiasi tertutup. Yang kedua, berupaya untuk menghindari atau berada pada jarak sejauh mungkin dari sumber-sumber yang dapat menimbulkan radiasi. Yang ketiga, berupaya agar tidak terus-menerus kontak dengan benda yang dapat menghasilkan radiasi sinar tersebut, dan juga bisa diantisipasi dengan cara memakai alat pelindung diri yang benar. Dan yang terakhir adalah secara rutin dilakukan pemantauan. Untuk faktor selanjutnya adalah bahaya faktor dari biologi. Contohnya itu adalah penyakit yang disebabkan akibat bakteri maupun virus, misalnya tabakosis, pneumokoniosis, silikosis, abscetosis, bisinosis, dan sebagainya, yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Yang selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan atau yang diakibatkan oleh jamur, misalnya penyakit jamur kuku, dan lain-lain yang disebabkan oleh jamur. Nah, untuk pencegahan bahaya dari faktor biologi ini, itu adalah imunisasi dengan pemberian vaksinasi atau suntikan.
itu adalah bersifat mutlak atau harus dilakukan untuk pekerja-pekerja Indonesia sebagai usaha kesehatan biasa. Misalnya vaksin yang harus itu adalah vaksin cacar, vaksin tipes, TBC pada pekerja dan keluarganya. Yang kedua adalah memberikan asuransi kesehatan kepada para pekerja. Dan yang terakhir memberikan cuti kepada pekerja yang mengalami sakit. Faktor yang selanjutnya adalah faktor ergonomi dan pengaturan kerja. Ergonomi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara pekerjaan dan tubuh manusia. Prinsip ergonomi sendiri adalah mencocokkan pekerjaan untuk pekerja. Desain ergonomis yang efektif menyediakan peralatan dan perlengkapan yang nyaman dan efisien bagi para pekerja untuk digunakan. Hal ini itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena dapat mengatur proses kerja untuk mengendalikan atau menghilangkan potensi bahaya. Pengaturan cara kerja itu dapat memiliki dampak besar pada seberapa baik pekerja dilakukan dan kesehatan mereka yang melakukannya. Mulai dari posisi mesin, pengolahan sampai penyimpanan alat-alat dapat menciptakan hambatan dan risiko yang berdampak terhadap kesehatan. Dan juga penyusunan tempat kerja dan tempat duduk yang sesuai harus diatur sedemikian sehingga tidak ada pengaruhnya yang berbahaya bagi kesehatan. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan bahaya organisasi kerja dan ergonomis? Yang pertama, untuk pencegahannya adalah menyediakan posisi kerja atau duduk yang sesuai, meliputi sandaran, kursi atau bangku, dan atau tikar atau bantalan untuk berdiri. Dan selanjutnya, desain workstation, di mana alat-alat kerja itu mudah dijangkau dan bahu pada posisi netral, pada posisi sempurna, tidak menunduk, membungkuk maupun tidak terlalu berdiri, dan mereka dipastikan untuk senantiasa rileks atau santai dan juga lengan lurus ke depan ketika bekerja. Dan yang ketiga, jika memungkinkan, pertimbangkan rotasi pekerjaan atau pertukaran pekerjaan dan memberikan istirahat yang teratur dari pekerjaan yang intensif atau terus-menerus. Hal ini itu dapat mengurangi risiko kram pada bagian otot yang berulang dan tingkat kecelakaan dan kesalahan yang terjadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.